Hai teman-teman, nama saya Sela Safitri dari Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi permintaan dan penawaran. Sebelumnya kalian pernah penasaran gak sih? Kenapa harga hoodie adalah X rupiah? Kenapa harga sepatu adalah Y rupiah? Dan kenapa ya harga tiket bioskop adalah Z rupiah? Sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Ternyata datangnya harga dari suatu barang terbentuk dari proses permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang pada tingkat harga dan waktu tertentu. Penawaran adalah barang yang tersedia dan dapat ditawarkan produsen kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Isi hukum permintaan dan penawaran yang pertama nih, hukum permintaan, yaitu apabila harga naik, maka jumlah yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah yang diminta akan bertambah. Gerakan harga berlawanan arah dengan gerakan jumlah. Oleh karena itu, kurva permintaan berlereng negatif. Selanjutnya, isi hukum penawaran. Apabila harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Apabila harga turun, maka jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Gerakan harga searah dengan gerakan jumlah. Oleh karena itu, kurva penawaran berlereng positif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kurva permintaan dan penawaran. Gimana ya bentuk kurva permintaan dan penawaran? Kita langsung masuk ke contoh yuk. Bayangkan jika Anda adalah penjual ais boba. Dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan yang diincar, anggaplah Anda menjual dengan harga Rp15.000. Orang-orang akan berdatangan dan membeli boba di kedai Anda. Tapi karena habis terjual, orang-orang jadi membeli boba di kedai saingan Anda. Ternyata saingan Anda menjual boba dengan harga Rp17.000 dan orang-orang tetap membeli boba itu di sana. Untuk dapat kembali jualan, Anda menghubungi supplier untuk menambah stok boba Anda. Karena stok boba tersedia kembali, orang-orang kembali membeli boba di kedai Anda. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus menambah keuntungan yang lebih banyak lagi. Harga jual pun Anda naikkan, yang asalnya Rp15.000 menjadi Rp17.000. Tapi di suatu titik, jika boba yang Anda jual menjadi terlalu tinggi, banyak orang yang menjadi tidak mampu untuk membeli boba. Karena banyaknya stok boba yang masih Anda miliki, malah jadi kelebihan stok. Untuk mengantisipasi stok yang berlebihan, dengan pembeli yang sedikit, menjual boba dengan harga murah masih lebih baik, bukan begitu? Daripada tidak ada penjualan sama sekali. Maka harga pun Anda turunkan menjadi Rp15.000. Dari contoh tersebut, dapat kita ilustrasikan kurva permintaan dan penawaran. Berikut ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang dikonsumsi oleh konsumen akan semakin sedikit. Pada kasus ini disebut dengan kurva permintaan. Sebagai seorang produsen, ketika harga barang naik, maka akan terus menambah barang yang ditawarkan. Pada kasus ini, maka disebut dengan kurva penawaran. Apabila dibandingkan antara kurva permintaan dan penawaran, bisa dilihat arahnya yang saling berlawanan. Di sisi pelanggan ingin membeli harga dengan murah.
Di sisi lain, penjual ingin mendapat keuntungan yang lebih banyak. Namun, ada suatu titik yang mempertemukan antara keinginan pelanggan dan penjual, yaitu titik pertemuan antar kurva permintaan dan penawaran, yaitu harga keseimbangan atau equilibrium price, di mana harga dan jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan produsen. Terima kasih banyak semuanya. Semoga bermanfaat ya.